Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa di hari pertama di doa 10 hari. Sebelum kita masuk dalam penyembahan, sama-sama kita berdoa, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita terlebih dahulu akan didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di hari pertama, di hari Jumat 22 Mei 2020, kita akan sama-sama belajar tentang sukacita oleh Roh Kudus. Ada 5 macam sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kita akan melihat di hari pertama ini sukacita apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari kita membuka terlebih dahulu sebagai ayat emas dalam surat Roma 15 ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 13, firman Tuhan berkata, "Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di surat Roma ini berkata Rasul Paulus, Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita. Kata segala memiliki arti sekalian, semua, seluruh, segenap, ya. Jadi kata segala ini semua sukacita, seluruh sukacita ada, akan memenuhi hati kita, dikerjakan oleh Roh Kudus. Sukacita apa yang akan kita lihat? Yang pertama, di hari pertama ini adalah sukacita karena pertolongan Tuhan. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel 2, 1 Samuel pasalnya yang ke-2 ayat 1. Judul perikop adalah puji-pujian Hana. Firman Tuhan berkata, "Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu." Jadi sukacita yang pertama yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah sukacita karena pertolongan Tuhan. Kita akan bersukacita ketika kita mengalami pertolongan Tuhan. Seperti Hana, dia mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus karena dia mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan seperti apa yang dialami oleh Hana? Kita lihat di dalam 1 Samuel 1 ayatnya yang ke-6 dan 7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya." Ayat 7, "Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan." Jadi ini permasalahan yang dialami oleh Hana. Dia tidak bisa memiliki keturunan, dan dia selalu dihina, diejek setiap hari oleh istri muda dari suaminya, yaitu Penina, sehingga hatinya mengalami sakit, hatinya mengalami kesusahan. Tetapi bersyukur ketika dia mengalami kesusahan, hinaan, ejekan, dia datang kepada Tuhan. Dia berdoa memohon kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan pertolongannya. Dia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak yang bernama Samuel. Oleh sebab itu dia mengalami sukacita yang sangat luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian juga kita. Saat kita mengalami susah, kesusahan hati atau sakit hati, datanglah kepada Tuhan, maka kita akan mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yaitu sukacita yang pertama,
yang dikerjakan oleh Roh Kudus adalah sukacita karena kita mengalami pertolongan Tuhan. Ada pertolongan bagi kita anak-anaknya. Saat kita mengalami kesusahan, kesulitan, jangan lari kemana-mana, tetapi datanglah kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami pertolongan dari Tuhan, sehingga kita mengalami sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, ini renungan firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di hari pertama, boleh menjadi berkat buat kita semua. Minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang dewasa, yang semakin hari semakin disempurnakan. Puji Tuhan, di hari yang kedua kita akan kembali sama-sama mempelajari sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita apa? Nantikan di hari yang kedua. Tetap setia sampai di hari yang ke-10 kita tetap bisa sama-sama berdoa, bersekutu bersama keluarga kita, sekalipun di rumah masing-masing. Percayalah, Tuhan akan datang melawat kita saat kita dengan sungguh-sungguh segenap hati untuk kita bersekutu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.